Ya, kembali lagi. Hari ini masih membahas seputar soal HIV. Hari ini terdapat beberapa topik yang menarik tentang obat HIV. Sampai hari ini di tahun 2022 obat HIV belum ditemukan. Tapi ada filantropis yang terkenal yaitu namanya Bill Gates memprediksi di tahun 2030 obat HIV akan ditemukan, dan kemungkinan jika ditemukan penderita HIV AIDS itu akan bisa sembuh total. Nah, cukup menarik. Hari ini itu sudah ditemukan yang namanya vaksin HIV. Jadi vaksin ini masih dalam uji coba, dan vaksin ini sudah diuji cobakan di beberapa hewan primata, dan hasilnya cukup memuaskan dan hasilnya cukup bagus. Dan hari ini virus-virus HIV yang sudah menyebar di seluruh dunia di tahun 2022 ke belakang, rata-rata pasien penderita HIV itu meminum obat yang namanya ARV, obat antiretroviral. Obat ini sudah ditemukan di tahun 1992, 1 tahun setelah Freddie Mercury meninggal dunia. Sudah ditemukan. Obat ARV ini tidak bisa menyembuhkan 100% pada penderita virus HIV AIDS. Obat ARV ini hanya mencegah penularan virus HIV supaya tidak melebar kemana-mana. Dan jika meminum obat ARV ini tidak akan terjadi apa-apa pada penderita pasien HIV AIDS jika mereka meminumnya secara rutin. Tapi mereka akan meminum terus-menerus sampai seumur hidup. Nah, hari ini Bill Gates dulu sudah berkata bahwa obat HIV AIDS itu akan ditemukan di tahun 2030. Nah, oleh sebab itu kita melihat dulu beritanya seperti apa tentang HIV AIDS yang dikatakan oleh Bill Gates. Liputan 6. Bill Gates, obat HIV AIDS bakal tersedia di 2030. Liputan6.com, Jakarta. Pendiri Microsoft Bill Gates adalah salah seorang filantropis terkenal di dunia. Tak hanya soal teknologi, dia juga kerap dimintai tanggapan soal perkembangan ilmu pengetahuan atau sains dalam acara Forum Ekonomi Dunia yang digelar di Davos, Swiss. Gates memberikan pendapatnya ketika ditanya soal prediksi sains 15 tahun ke depan. Gates mengawali jawaban dengan pembahasan mengenai Human Immunodeficiency Virus atau HIV dan Acute Immune Deficiency Syndrome atau AIDS. Gates yakin obat untuk HIV AIDS akan ada pada tahun 2030. Pada saat itu, orang-orang dengan HIV AIDS tidak perlu menjalani pengobatan seumur hidup, melainkan hanya perlu satu masa pengobatan.
Tool untuk pengobatan HIV/AIDS itu akan diciptakan dalam periode 15 tahun ini, ungkap Gates seperti dilansir Business Insider Senin 26 Januari 2015. Gates mengatakan bahwa pengobatan HIV telah dilakukan sejak 1980-an dan 1990-an. Saat HIV merubah menjadi penyakit AIDS dalam hitungan bulan. Menurutnya, pengobatan yang ada saat ini hanya mampu mengurangi penularannya. Tapi kenyataannya pasien tidak benar-benar sembuh dari HIV karena mereka harus terus menjalani pengobatan. Pengobatan seumur hidup adalah hal yang sangat sulit. Saya mau memperkirakan pengobatan selanjutnya adalah obat-obatan yang membutuhkan periode 1 tahun pengobatan. Setelah itu kita tidak akan membutuhkan lagi, ungkap Gates. Seperti itu. Nah, selain itu, Bill Gates sendiri adalah seorang filantropi. Dia seorang dermawan. Beliau juga mendonasikan ke beberapa negara untuk penelitian, termasuk di Amerika, termasuk di beberapa negara di Afrika khususnya ya, yang ekonomi lemah, dan beberapa negara di Asia, termasuk di Indonesia. Indonesia negara yang cukup kuat secara ekonomi, tapi Bill Gates membantu secara teknologi, moral maupun donasi keuangan. Kemudian Bill Gates sendiri sangat aktif di dunia kesehatan, terutama di bagian HIV/AIDS, TBC, dan malaria. Kita melihat dulu beritanya, selain di beberapa negara Asia, Bill Gates juga membantu secara ekonomi, membantu secara keuangan, terutama di negara Indonesia. Bill Gates bantu Indonesia berperang melawan AIDS. Suara.com. Orang terkaya di dunia Bill Gates serta Ketua Tahir Foundation, Dato Sri Dr. Tahir, meluncurkan dana kesehatan Indonesia untuk memerangi AIDS, TBC, dan malaria. Peluncuran disaksikan Menko Kesra Agung Laksono dan Menteri Kesehatan Nafsiah Boy di Jakarta, Sabtu 5 April 2014. Kemitraan Tahir Foundation dan Bill and Melinda Gates ini diwujudkan dengan memberikan sumbangan sebesar 130 juta dolar Amerika kepada Global Fund dan 20 juta dolar Amerika kepada perluasan akses keluarga berencana Indonesia. Menurut Menkes, ini bukan kali pertama pemilik Microsoft bersentuhan dengan masalah kesehatan di Indonesia. Selain mendukung penanggulangan AIDS, TBC, dan malaria, Bill Gates juga mendukung perusahaan farmasi terkemuka di Indonesia, Bio Farma, dalam transfer teknologi pembuatan vaksin pneumokokal yang saat ini tengah dalam uji coba. Jika penemuan berjalan lancar, maka akan siap dipasarkan dalam waktu 4 tahun, kata Nafsiah. Menkes berterima kasih kepada Bill Gates atas dukungannya bagi kemandirian kefarmasian dan kemampuan produk Indonesia menembus pasar internasional. Menkes juga berterima kasih pada Dato Sri Dr. Tahir yang telah mengundang Bill Gates ke Indonesia dan mengumpulkan kolega bisnisnya untuk menjadi filantropis. Selain Tahir, ada 8 orang lagi yang menjadi pendiri Dana Kesehatan Indonesia. Mereka adalah Hendro S. Gondo Kusumo, Lutungan Honoris, Adrian Bramantio, Ted Sioeng, Edward Suryajaya, Henry J. Gunawan, Beni Cokro Saputro,
dan Anne Patricia Sutanto. Oke, mungkin dari saya cukup sekian. Semoga informasi ini bermanfaat. Terima kasih.